Halo para handsome lover, wibu dan otaku sekalian. Kali ini aku bakal merekomendasikan anime historical romance. Genre ini berfokus pada hubungan romantis antara tokoh utama yang terjadi di masa lalu, dengan detail-detail historis seperti pakaian, sosial, dan peristiwa dari era tersebut. Jadi kalau kalian suka dengan anime-anime bertema kayak gini, aku bakalan bikin part keduanya. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan mending kita langsung aja ke list rekomendasinya. Wibu no Jidewa Owaru desu. Ini dia. The Wind Rise. Anime ini menceritakan biografi fiksi sejarah tentang Jiro Horikoshi, seorang insinyur aeronautika yang merancang pesawat tempur Jepang selama Perang Dunia Kedua. Film ini mengisahkan mimpi masa kecilnya untuk terbang, lalu menceritakan percintaannya dengan Naoko yang menderita tuberkulosis. Terlepas dari kondisi Naoko yang memburuk dan banyaknya tantangan yang dihadapinya, Jiro tetap fokus pada mimpinya untuk merancang pesawat yang indah. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti mimpi, cinta, kehilangan, dan penyesalan, serta pertanyaan tentang peran individu dalam masyarakat dan industri perang. Intinya bre, aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton paling tidak sekali seumur hidup. Karena bagiku, anime ini the best dan masterpiece cuy. Otome Yokai Zakuro. Lenando Keagemaki, putra seorang jenderal yang terkenal yang telah menyembunyikan ketakutannya yang luar biasa terhadap makhluk paranormal sepanjang hidupnya. Namun ketika dia dan dua orang lainnya ditugaskan kembali untuk tinggal dan bekerja dengan yokai di Kementerian Urusan Roh, dia dihadapkan pada mimpi terburuknya. Sekarang dengan bantuan roh Ruba Kusumatsu, dia dan rekan-rekan perwiranya harus belajar bekerja bersama gadis yokai, Zakuro, Suzuki Hotaru, Hozuki, dan Bon Bonri untuk memecahkan kasus paranormal. Otome Yokai Zakuro mengeksplorasi bentrokan dan persatuan yang dapat terjadi ketika timur bertemu barat, lokal bertemu asing, dan perempuan bertemu laki-laki. Aliansi yang tidak biasa antara gadis yokai dan perwira manusia harus belajar bekerja sama di dunia yang terus berubah di sekitar mereka. Intinya bre, aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton. Intinya, tonton bre. Romeo x Juliet. Di benua terapung Neon Verona, keluarga Montague membantai seluruh keluarga Capulet dan merebut kembali kerajaan. Pewaris tahta sejati, Juliet Fiammata Asto Capulet, berhasil lolos dari serangan gencar dan disembunyikan oleh para loyalis selama 14 tahun, dengan harapan bahwa suatu hari dia dapat menggulingkan rezim Montague yang kejam. Meskipun telah melupakan pembunuhan seluruh keluarganya, Juliet sekarang diam-diam melindungi warga Neo Verona yang tertindas sebagai seorang vigilante yang disebut sebagai Red Wormwood. Dalam salah satu petualangannya, dia bertemu dengan Romeo Cadorebato Montague, putra yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri, dari Pangeran Leathers Montague yang tiran. Dan tanpa mengetahui latar belakang masing-masing, mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya, takdir mereka adalah kutukan. Tidak hanya masing-masing dari kedua keluarga ingin melenyapkan yang lain, tetapi rahasia kuno yang tersembunyi di bawah Neo Verona juga mengancam cinta abadi mereka satu sama lain. Akankah mereka mampu menentang bintang-bintang, atau apakah ini benar-benar cinta yang tidak akan pernah terwujud? Intinya teman-teman, bagi kalian yang pencinta anime romance akut, wajib banget nonton anime ini. Sangat aku sarankan cuk. Watashi no Shiawase na Kekkon. Mio lahir di keluarga bangsawan dan dibesarkan oleh ibu tirinya yang kejam. Dia dijodohkan dengan Kyoka, seorang prajurit yang rumornya begitu kejam hingga sampai saat ini semua calon tunangannya dia usir. Mio tak memiliki rumah untuk kembali, perlahan membuka hatinya pada calon suaminya yang dingin. Meskipun awalnya sulit, tetapi dia percaya akan datang kesempatan untuk menemukan cinta sejati dan kebahagiaan. Dan aku sangat merekomendasikan anime ini bagi kamu para ciwi-ciwi yang menyukai karakter cowok ganteng. Dan tentu saja ceritanya juga bagus, dan aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kamu penyuka anime romance sejati tentunya. Kusuri no Hitorigoto berlatar cerita di sebuah negara besar yang terletak di tengah benua. Ada seorang putri yang tinggal di bagian dalam istana tempat istri raja tinggal. Namanya Mao Mao. Dulu dia bekerja sebagai apoteker di Hanamachi, tetapi sekarang dia bekerja sebagai pelayan di dalam istana. Suatu hari dia mengetahui bahwa semua anak raja berumur pendek. Si Mao Mao yang mendengar bahwa kedua anak raja jatuh sakit dan terus melemah, mulai menyelidiki penyebabnya. Obsesi si Mao Mao terhadap racun dan obat-obatan yang tak normal menarik perhatian si Jinzi, seorang kasim yang berpengaruh. Intinya teman-teman, anime ini sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton, karena anime ini pasti akan mengunggah selera kalian untuk menonton anime ini terus-menerus dan membaca manganya tentunya, karena latar belakang dari cerita anime ini sangat bagus, ceritanya yang bagus, dan tentu saja grafiknya yang memanjakan mata. Wajib untuk kalian tonton cuy. Basilik.
Selama berabad-abad, klan ninja Iga dan Koga telah terlibat dalam perang pahit. Tetapi ketika gencatan senjata yang diperintahkan oleh Panglima Perang Ieyasu Tokugawa, kedua klan dipaksa untuk meletakkan senjata mereka. Bertahun-tahun kemudian, Genosuke Koga, pewaris klan Koga, dan Oboro Iga, pewaris klan Iga, telah jatuh cinta. Melalui pernikahan, kedua pewaris bertujuan untuk membawa kedamaian bagi klan. Namun, harapan mereka pupus ketika nyala api persaingan antara klan mereka dinyalakan kembali, dan mereka terseret ke dalam perang lain. Kedua cucu Ieyasu mengklaim sebagai pewaris shogun berikutnya. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, baik Koga dan Iga diperintahkan untuk mengirim 10 prajurit terbaik mereka untuk bertarung dalam pertempuran berdarah, dengan masing-masing klan mewakili salah satu ahli waris shogun yang potensial. Dua gulungan dengan nama para pejuang diberikan dan harus ditandai dengan darah setelah kematian pejuang yang diberikan. Hadiah untuk menang adalah bantuan Shogun Tokugawa selama 1000 tahun. Terputus antara cinta mereka satu sama lain dan tugas untuk klan mereka, Genosuke dan Oboro akhirnya harus memutuskan nasib klan mereka. Intinya bre, kalau kalian suka anime action historical dengan romance, kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Sangat aku rekomendasikan. Katana Gatari. Anime ini menceritakan perjalanan Shichika Yasuri, seorang ahli pedang yang bertarung tanpa pedang, dan Togame, seorang ahli strategi yang ambisius, untuk mengumpulkan 12 pedang legendaris yang disebut Deviate Blades di era Edo Jepang. Shichika adalah kepala dari aliran Kyoto Ryu dan dibesarkan untuk menjadi senjata hidup, sementara Togame meyakinkannya untuk bergabung demi ambisinya. Seiring perjalanan mereka, hubungan Shichika dan Togame berkembang, dengan Shichika mulai menjadi lebih manusiawi dan Togame mengembangkan perasaan tulus padanya. Intinya bre, anime ini termasuk anime yang cukup lawas dan aku sangat merekomendasikan anime ini bagi kalian yang belum pernah menontonnya, karena menurutku anime ini cukup bagus. Rurouni Kenshin. Anime ini bercerita tentang Kenshin Himura, mantan pembunuh legendaris yang dikenal sebagai Hitokiri Batosai, yang kini hidup sebagai pengembara dan bersumpah tidak akan membunuh lagi. Dia menggunakan pedang bermata terbalik, Sakabato, dan menggunakan keahliannya untuk melindungi orang lemah. Kisahnya dimulai saat dia bertemu dengan Kaoru Kamiya, seorang guru kendo. Dia memutuskan untuk tinggal di dojonya, meskipun masa lalu kelamnya terus mengancam kedamaiannya dan memaksa Kenshin untuk menghadapi musuh-musuh lama dan baru untuk menebus dosa-dosanya. Intinya bre, aku sangat merekomendasikan kalian untuk nonton anime ini, baik yang sebelum remake dan sesudah remake. Aku sangat merekomendasikannya. Gosek. Animenya berlatar cerita pada tahun 1924 di negara kecil Sauville. Kazuya Kujo, putra ketiga dari seorang prajurit kekaisaran Jepang yang pindah ke Akademi Marguerite. Di sana dia bertemu dengan Victorie, gadis misterius yang cantik dan mengagumkan yang tak pernah masuk ke kelas. Hari-harinya yang dia habiskan untuk membaca seluruh buku di perpustakaan atau memecahkan berbagai misteri yang bahkan detektif pun tidak bisa memecahkannya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gua saranin tonton cuy. Karena anime ini penuh dengan misteri. Ya, lo bisa bayangkan lah, anime yang bergenre misteri sama romance. Mantap lah cuy. Akatsuki no Yona. Putri Yona hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Dia tinggal di kerajaan Koka yang damai dan tanpa terlihat adanya masalah. Namun tiba-tiba ayah Yona yang seorang raja dihianati dan dibunuh oleh sepupu kesayangannya, Sonwon. Hidup Yona yang kini dalam bahaya memaksanya untuk melarikan diri bersama Sonhak, yang merupakan teman masa kecil dan pengawalnya si Yona. Yona baru menyadari ternyata Koka bukanlah tempat ideal seperti yang dia bayangkan selama ini. Kemiskinan, perselisihan, dan korupsi yang merajalela membuat reklamasi tahta tak lebih dari angan-angan yang diberikan kerajaan saat ini. Inilah kisah perjuangan Yona dalam mengembalikan kejayaan Koka dengan menghadapi para pasukan Raja Koka yang baru. Intinya teman-teman, anime yang sangat aku rekomendasikan untuk kalian tonton. Wajib banget pokoknya. Dan jangan lupa juga baca manganya, karena anime ini diadaptasikan dari manga. Dan kalau nggak salah manganya itu udah mau tamat cuy. Intinya baca cuy dan tonton animenya. Mungkin itu aja yang bisa aku tampilkan di video kali ini. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf. Dan jangan terlalu dibawa perasaan. Kita di sini cuma senang-senang aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Share juga kepada teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan rekomendasi anime. Wibu Nejidewa Owaro des. Aku Vesa Sablo undur diri. See you. Bye-bye.